Oke, selamat datang kembali. Lupakan dulu deh semua drama Korea atau sinetron yang pernah Anda tonton. Hari ini kita akan bongkar dunia yang jauh lebih menegangkan, penuh intrik dan pastinya adu taktik cari duit. Lomba burung kicau di Indonesia. Haha, benar banget. Tapi kita nggak akan bahas soal merdunya kicauan, melainkan arena. Ya bisa dibilang judi dan jual beli terselubung yang menyertainya. Namanya kelas bursa. Betul. Dari tumpukan sumber yang kita punya, ternyata ada dua kubu, dua filosofi yang saling tabrakan di dunia ini. Para pemainnya nyebut mereka bursa pintar dan bursa bodoh. Yuk kita coba bedah, ini sebenarnya sandiwara macam apa sih? Tentu. Dan ini bukan sekedar jual beli biasa ya. Pembahasan kita kali ini bakal ngupas strategi, siasat, bahkan akal-akalan tingkat tinggi yang terjadi di kelas bursa. Ini tuh pertarungan psikologis. Para pemain berusaha memaksimalkan keuntungan, baik itu dalam bentuk uang maupun reputasi. Jadi adu gengsi juga ya? Pasti. Kalau boleh dibilang, ini perang antara idealisme kompetisi murni melawan pragmatisme pasar yang, ya, penuh muslihat. Oke. Bursa. Bursa 30 juta. Tuh. Berapa? 20. Nah. 20. Nomor berapa? 6. Mari kita mulai dengan yang namanya terdengar paling meyakinkan, bursa pintar. Dari namanya saja udah sombong ya kan? Sebenarnya sepintar apa sih taktik mereka ini? Nah, ini dia yang menarik. Berdasarkan percakapan di sumber kita, bursa pintar ini sebenarnya didesain untuk orang-orang pintar, tapi pintar dalam tanda kutip. Mereka ini seringkali nggak punya niat serius buat menjual burungnya. Loh, tunggu. Ikut kelas jual beli tapi nggak niat jualan. Gimana ceritanya? Jadi mereka ikut itu tujuannya lebih ke dua hal. Pertama, buat ngukur atau memvalidasi kualitas burungnya di pasaran. Semacam nanya, seberapa tinggi sih harga burung gue kalau ditawar orang? Gitu. Oh, oke. Cek harga pasaran lah ya. Terus yang kedua? Yang kedua, ya sambil tes pasar, mereka tetap berpeluang bawa pulang hadiah utama kalau menang. Jadi ini semacam tes ombak yang bisa menghasilkan uang. Tes ombak yang bisa menghasilkan uang. Saya suka istilah itu. Tapi gimana caranya mereka mastiin burungnya nggak beneran laku kalau ada yang nawar serius? Nah, ini dia bagian favorit saya dari sumber kita. Ada istilah kunci, kombe, atau kalau mau lebih belak-belakan, tukang ngibul. Ini beneran ada tipnya. Betul sekali. Kombe ini istilah buat anggota tim penjual yang sengaja menyamar jadi pembeli. Mereka ini aktor lapangan dan tugas mereka itu sangat terstruktur, bukan sekedar asal teriak. Oh, ada job desk-nya? Iya. Biar heboh gitu ya? Tujuannya murni buat mancing emosi pembeli asli yang mungkin masih ragu-ragu. Suasananya dibikin panas. Gila, jadi ini beneran seperti operasi intelijen ya? Ada agen lapangan, ada target, ada misi buat manas-manasin suasana. Bisa dibilang gitu. Mereka ini semacam tim kreatif dadakan. Harapannya, ada orang lain yang nggak tahu apa-apa, yang di sumber disebut player random, ikut kepanasan terus mikir, wah ini burung pasti bagus banget, lalu ikut naikin tawaran. Begitu logikanya. Persis seperti itu. Itulah fungsi kedua mereka, menggoreng harga. Dengan adanya penawaran awal yang tinggi dari kombe, harga dasar psikologis di benak para penawar asli jadi terkerek naik. Oke. Harga digoreng, suasana panas terus? Nah, setelah itu, kombe punya fungsi ketiga yang paling krusial. Jadi benteng pengaman. Skenarionya begini, katakanlah ada penawar asli yang beneran serius dan nekat nawar sampai harga maksimal di bursa itu. Misalnya 50 juta. Harga mentok nih. Betul. Sebelum panitia ketok palu, si kombe ini akan langsung menawar lebih tinggi. Misalnya 51 juta. Oh, jadi mereka sengaja kalahin tawaran tertinggi dari pembeli asli. Tepat. Dengan begitu, burungnya aman. Nggak jadi terjual ke orang lain. Si pemilik bisa dengan tenang bilang, ya sudah laku sama penawar tertinggi. Padahal penawar itu ya temannya sendiri. Tepat sekali. Burungnya aman di tangan. Nggak jadi lepas. Dan kalau burung itu juara satu, hadiahnya tetap bisa diklaim. Skenario yang sempurna. Ini kan, licik banget. Saya jadi kasihan sama peserta lain yang datang dengan niat tulus mau menjual burungnya. Mereka datang bawa harapan, siap transaksi jujur, ternyata lawannya di arena adalah pemain sinetron yang udah latihan dialog. Anda menangkap esensinya. Sumber dari Ade Sulistyo menyoroti masalah ini dengan tajam. Dia bilang,
oknum yang main-main kayak gini sebenarnya sangat mengganggu dan merusak ekosistem bursa. Jelas merusak sih. Praktek ini kan menyalahi semangat fair play. Menurutnya, orang yang ketahuan melakukan ini seharusnya dihukum atau didiskualifikasi, bukannya malah tetap bisa dapat hadiah. Aneh ya. Niatnya nggak jujur tapi masih diapresiasi. Aneh banget. Oke, jadi di satu sisi kita punya strategi yang super licik. Hampir kayak pertunjukan teater. Tapi kan nggak semua orang mau main gitu. Nah, ini yang menarik. Karena dari sumber kita muncul filosofi yang 180 derajat berbeda dan namanya, terus terang aja, cukup menghina. Bursa bodoh. Kenapa sampai disebut bodoh? Istilah ini memang muncul sebagai sindiran pedas. Berdasarkan salah satu sumber, julukan bursa bodoh ini ditujukan untuk sistem bursa dari sebuah event organizer atau EO. Kenapa disebut bodoh? Karena EO ini menerapkan aturan yang sangat kontroversial. Mereka ngeblokir burung-burung yang udah punya nama besar atau berstatus juara nasional buat ikut bertanding di kelas bursa mereka. Oh, jadi jawara-jawara nasional dilarang ikut? Betul. Bagi para penentangnya, ini dianggap tindakan pengecut. Seolah-olah EO-nya takut sama kompetisi tingkat tinggi. Bahkan hitungan hadiahnya pun diejek dengan sebutan kalkulator rusak. Wow, sampai segitunya. Tapi pasti ada alasannya kan? Nggak mungkin mereka iseng-iseng blokir burung jawara. Apa tujuan dibalik proteksi ini? Kalau kita lihat dari sudut pandang EO tersebut, tujuannya sebenarnya cukup mulia. Mereka mau melindungi pemain akar rumput atau pemain pemula. Logikanya begini, mereka mau mencegah para pemain besar yang serakah, yang punya burung merental jawara nasional, buat terus-terusan ngamen. Ngamen? Maksudnya? Iya, nyapu bersih hadiah di kelas-kelas dengan tiket murah, katakanlah yang di bawah 1 jutaan. Jadi ini semacam kebijakan proteksionisme. Oke. Jadi untuk memberi kesempatan bagi pemain level bawah agar bisa ikut merasakan kemenangan dan burungnya laku. Masuk akal juga sih. Masuk akal dari satu sisi. Tapi ini dia yang bikin seru. Karena ada tokoh di sumber kita, Abah Imam, yang benar-benar anti sama ide proteksi ini. Filosofinya kayaknya beda total. Betul sekali. Abah Imam ini sangat vokal menentang segala bentuk diskriminasi terhadap burung jawara. Filosofinya dia rangkum dalam satu kalimat kuat. Jangan pernah takut sama nama burung besar. Wah, mentalnya baja ini. Dia berpendapat, burung itu bukan robot. Secanggih apapun rekam jejaknya, ada kalanya performa mereka lagi di puncak, tapi ada juga kalanya mereka lagi birahi, kurang fit, atau ya lagi nggak mood aja. Jadi di atas gantangan, semua burung punya peluang yang sama. Bagi Abah Imam, ini adalah bukti bahwa nyali adalah kunci. Kalau yakin sama kualitas materi burung, hajar aja terus. Jangan minder lihat nama besar lawan. Karena filosofi inilah, di event Media Awards nggak ada larangan sama sekali. Siapapun boleh ikut, burung jawara atau burung kemarin sore. Silakan bertarung di arena yang sama. Jadi ini benar-benar pertarungan ideologi ya. Satu kubu bilang, mari kita ciptakan arena yang aman bagi pendatang baru. Kubu lain bilang, omong kosong, arena sejati harus terbuka total untuk menguji kualitas dan nyali, nggak peduli siapa lawanmu. Tepat. Dan perbedaan fundamental ini akhirnya melahirkan aturan main yang beda. Dan tentu saja, drama yang beda pula di lapangan. Nah, dari dua filosofi yang beda ini, aturannya jadi beda-beda juga kan? Dan pastinya, dramanya juga beda. Mari kita lihat beberapa kasus yang muncul. Ada satu video menarik tentang burung bernama Bintang. Betul. Kasus Bintang ini menyoroti konsekuensi kalau menolak tawaran. Jadi burung ini juara, terus ada penawar yang serius ngajuin tawaran di harga maksimal bursa saat itu, 50 juta rupiah. Pemiliknya nolak mentah-mentah buat menjual. Alasannya apa? Alasannya, dia ngaku salah masuk kelas dan nggak tahu kalau itu adalah kelas bursa. Alasan salah masuk kelas atau nggak tahu aturannya ini kayaknya jadi jurus andalan ya kalau kepepet. Haha, semacam kartu keluar dari penjara di Monopoli, sering banget jadi alasan pamungkas. Terus gimana nasibnya? Tapi di event tersebut aturannya tegas. Akibat penolakan itu, hadiah juaranya langsung hangus, jadi milik panitia. Ini menunjukkan betapa penyelenggara mencoba keras buat menertibkan kelas bursa biar nggak ada lagi yang sekedar main-main. Di sisi lain, ada usulan aturan yang dari perspektif lain dianggap lebih adil. Tapi justru membuka perdebatan baru yang lebih panas. Ini dari Abah Imam lagi kan? Benar. Di acaranya, Media Award 4, Abah Imam mengusulkan sistem yang dia sebut bursa pintar versinya sendiri. Aturannya cukup radikal. Begini aturannya.
Kalau ada penawaran maksimal dan si pemilik nolak jual, maka hadiahnya akan dibagi dua. Dibagi dua. Iya, 50% buat pemilik burung dan 50% lagi buat si penawar. Tunggu. Hadiahnya dibagi dengan orang yang gagal membeli burung? Apa logikanya? Kenapa penawar yang nggak dapat barangnya malah dikasih hadiah? Menurut Abah Imam, logikanya adalah apresiasi. Butuh nyali dan modal besar buat berani nawar burung harga puluhan atau ratusan juta. Jadi penawar yang serius ini berhak dapat kompensasi atau ya apresiasi atas nyalinya. Aturan ini juga dia maksudkan buat menyaring penawar palsu. Sebentar. Pikiran pertama saya langsung, wah ini bisa diakali. Kalau saya oknum bursa pintar yang tadi kita bahas, aturan ini kayak mimpi jadi kenyataan. Nah, Saya tinggal suruh teman saya, si Kombe itu, buat maju dan nawar maksimal. Burung saya aman, nggak kejual. Saya masih dapat setengah dari total hadiah. Tinggal bagi hasil dikit sama teman saya. Saya tetap untung besar tanpa resiko. Apa saya salah mikir di sini? pikiran Anda sama sekali nggak salah. Nah itu dia, persis itulah kritik pedas yang langsung dilontarkan oleh Ade Sulistyo. Dia bilang aturan 50-50 ini, meski niatnya mungkin baik, akan sangat mudah dieksploitasi. Jelas banget celahnya. Aturan ini bakal jadi surga bagi para pemain sinetron dadakan tadi. Mereka bisa menjalankan skenario mereka dengan lebih mulus dan bahkan lebih untung. Niatnya menciptakan keadilan, hasilnya malah menciptakan celah baru untuk kecurangan. Jadi, aturan yang niatnya baik malah bisa jadi bumerang yang lebih parah. Terus, kalau bukan 50-50, solusi dari Ade Sulistyo apa dong? Solusinya jauh lebih tegas dan tanpa kompromi. Menurut Ade Sulistyo, pemilik yang nolak tawaran maksimal harus diberi hukuman atau denda, bukan malah dikasih hadiah. Oh, jadi dihukum? Betul, hadiah juaranya harus hangus total dan kalau bisa dialihkan ke juara di bawahnya. Ini menurutnya akan menciptakan efek jera. Orang bakal mikir 1000 kali sebelum sengaja main-main di kelas bursa kalau risikonya kehilangan semua hadiahnya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Dunia bursa burung ini ternyata bukan cuma soal hobi, tapi sebuah ekosistem yang luar biasa kompleks ya. Ada pertarungan konstan antara taktik pintar yang licin dengan aturan bodoh yang sebenarnya niatnya protektif. Betul, dan nggak ada jawaban yang hitam putih di sini. Setiap sistem punya celah. Sistem bursa pintar dengan strategi combenya itu nunjukin gimana psikologi pasar bisa dimainkan dengan sangat canggih. Di sisi lain, sistem bursa bodoh yang protektif, meskipun dicap penakut, menunjukkan adanya upaya tulus buat melindungi kompetisi di level akar rumput. Biar nggak didominasi segelintir pemain besar aja. Tepat. So, what does this all mean? Ini bukan sekedar hobi melihara burung. Ini adalah sebuah permainan strategi tingkat tinggi. Sebuah mind game di mana reputasi, uang dalam jumlah besar, dan tentu saja ego dipertaruhkan di setiap gantangan. Setiap keputusan punya konsekuensi besar. Dan ini mungkin pertanyaan untuk Anda renungkan setelah mendengar semua ini. Setelah kita bongkar semua taktik, mulai dari pemain sinetron dadakan sampai aturan yang bisa jadi bumerang, jika Anda yang masuk ke arena ini dengan burung andalan Anda akan menjadi pemain yang mana? Apakah Anda akan bermain pintar dengan segala siasat dan tim kreatifnya? Atau Anda percaya bahwa nyali dan kualitas burung saja sudah cukup untuk membawa Anda menuju kemenangan?